Baik, selanjutnya karena tadi di video yang pertama kita sudah membahas tentang media pembelajaran dan apa tadi bahan manipulatif. Nah, sekarang kita beranjak ke modul 3. Materinya tentang bilangan bulat. Nah, ini bilangan bulat. Jadi dalam materi pertama dan kedua atau modul pertama dan kedua itu merupakan dasar saudara semua untuk menjelaskan materi matematika. Lah materi matematikanya seperti apa? Nah, seperti ini. Jadi mulai modul 3 sampai modul 9 itu sudah mulai ke materi matematikanya. Bilangan bulat, bilangan rasional, geometri, bangun datar itu, lalu ada trigonometri, nah itu. Nah, ini. Jadi sekarang kita sudah masuk pada materi bilangan bulat. Jadi bilangan bulat itu apa toh? Jadi saudara definisinya bilangan bulat itu seperti ini. Ya ini disebut dengan bilangan bulat. Bilangan bulat terbagi menjadi 3. Ada bilangan bulat positif, 0, dan bilangan bulat negatif. Jadi 3 bagian bilangan bulat ini nama lainnya sifat trikotomi. Jadi bilangan bulat itu bilangan yang memenuhi 3 sifat trikotomi, yaitu bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan 0. Lalu pertanyaannya, 0 itu positif apa negatif, Pak? Kalau dijawab seperti itu, ada pertanyaan seperti itu, jawabannya sangat mudah. Ya 0 itu bukan positif, bukan negatif. 0 itu berdiri sendiri. Gitu. Jadi 0 itu berdiri sendiri. Lah kenapa kok 0 berdiri sendiri? Ya memang definisinya seperti itu kok. 0 itu bukan positif dan 0 bukan negatif. 0 itu berdiri sendiri. Makanya itu disebut dengan sifat trikotomi dari bilangan bulat. Itu. Bilangan bulat positif itu juga sama dengan bilangan asli. Anggotanya ya, bukan definisinya tapi anggotanya. Anggotanya sama. Bilangan bulat positif dan bilangan asli itu sama anggotanya. Lalu ada 0, ada bilangan bulat negatif. Dalam pembelajaran matematika di SD, terlebih pada bilangan bulat, nah, itu tidak bisa kita langsung mengajarkan secara langsung, tapi harus ada tahapan-tahapannya. Anak SD, nah, kalau Jong PAC itu menyebutkan dia pada masa praoperasional, jadi 2-7 tahun. Nah, terlebih belajar pada bilangan bulat. Ini menghitung kelas 1, kelas 2 itu kan menghitung 1, 2, 3, bahkan sudah masuk pada penjumlahan, pengurangan, bahkan perkalian ketika. Nah, tahapan yang pertama pada anak SD itu anak awal itu harus pengenalan konsep secara konkret. Jadi bilangan itu dasarnya adalah numerisasi, yaitu penomoran. Numerisasi itu berasal dari mana? Dari menghitung, mencacak. Jadi 1 itu sebenarnya ya 1 jumlah 1 itu. Jadi kalau ada kelereng jumlahnya 1, nah itu disimbolkan dengan huruf 1. Nah, ada kelereng 3, nah itu disimbolkan dengan angka 3. Nah, itu awal mulanya. Jadi secara konkret. Jadi diajak menghitung anak-anak. Menghitung apa? Menghitung kelereng. Menghitung apa? Menghitung tempat duduk. Menghitung apa? Menghitung lidi. Nah, itu pengenalan konsep secara konkret. Pengenalan konsep semi konkret atau semi abstrak. Jadi dua-duanya antara konkret dan abstrak. Bagaimana caranya? Ya digabungkan. Bahwa ada 3 kelereng, disuruh menghitung, dikasih kelereng 3. Ada berapa kelerengnya? Ada 3, Bu. 3, Pak. Nah, lalu ditampilkan di papan tulis. Ini loh 3 itu gambarnya. Nah, tulis angka 3. Nah itu adalah semi konkret atau semi abstrak. Jadi konkret itu nyata, kalau abstrak itu tidak nyata. Angka 1 yang ditulis itu abstrak. 2, 3, 4, itu adalah konsep abstrak.
Setelah itu lalu pengenalan konsep secara abstrak. Secara abstrak gimana? Ya langsung nulis. 1, 2, 3, 4 ditulis. Jadi bisa menulis angka 7 itu seperti apa? Angka 8 itu seperti apa? Ini disebut dengan abstrak. Konsep abstrak. 20 itu seperti apa? Oh, ditulis 2 sama 0 itu 20. Ini adalah 3 tahapan pembelajaran bilangan bulat pada peserta didik SD. Pengenalan secara konkret, contohnya seperti apa? Menggunakan pendekatan himpunan. Nah, ini menggunakan alat peraga, bisa berupa manik-manik. Manik-manik itu seperti ini, yang bawah ini. Nah, yang merah ini apa? Positif, yang hitam negatif. Ini manik-manik. Ini juga bisa menggunakan kartu. Ini dalam bentuk operasi penjumlahan. Lalu ini ada alat peraga apa ini? Garis bilangan. Ini ada negatif, ada positif. Jadi pengenalan konsep secara konkret. Nah, menggunakan pendekatan hukum kekekalan. Nah, alat peraga balok garis bilangan, pita garis bilangan, tangga garis bilangan. Nah, ini konkret itu nyata, dapat dilihat. Kalau menggunakan manik-manik atau ini kan tutup botol, itu bisa di apa itu bagaimana aturannya. Nah, ini disebut dengan pengenalan konsep secara konkret. Kalau pengenalan konsep semi konkret atau semi abstrak itu menggunakan garis bilangan. Kalau garis bilangan itu ada suatu aturan-aturannya. Jadi kalau penjumlahan pada garis bilangan itu diawali dengan 0. Kalau positif berarti ke kanan. Kalau negatif berarti ke kiri. Nah, ini disebut semi konkret. Kenapa kok semi konkret? Karena siswa tidak bisa memegang. Karena garis bilangan ini kan digambar di depan tulis. Berbeda dengan yang ini. Kalau ini bisa dipegang. Makanya ini disebut dengan konkret. Ini bisa dipegang. Ini juga bisa dipegang. Tapi kalau ini tidak, ini digambar. Nah, itu adalah konsep dari pembelajaran bilangan bulat bagi anak SD. Nah, setelah konsepnya seperti itu, nah, bagaimana saudara cara mengajarkan? Monggo. Nah, itu adalah kreativitas dari saudara semua. Jadi ada 3 tahapan itu, ada konkret, semi konkret, atau semi abstrak, dan yang terakhir secara abstrak. Jadi dalam pembelajaran semaksimal mungkin kalau konkret itu gunakan alat peraga atau bahan manipulatif. Itu banyak. Silakan saudara cari di Google, itu banyak contoh-contoh bahan manipulatif untuk mengajar bilangan bulat. Itu banyak. Bahkan sampai didemokan, maksudnya sampai diperagakan. Itu ada banyak sekali. Sekarang kita mengarah ke konsep dari bilangan bulatnya. Ingat, bilangan bulat itu memiliki 4 operasi. Dalam matematika itu yang terkenal 4 operasi. Ada operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Jadi 4 operasi ini harus saudara pahami. Yang pertama adalah sifat operasi hitung, penjumlahan. Penjumlahan itu tambah, itu kan biasanya kalau anak kecil itu tambah. Nah, ini memiliki 5 sifat. Sifat yang pertama adalah komutatif. Maksudnya apa? Semua bilangan bulat jika dijumlahkan, 2 bilangan bulat dijumlahkan, itu hasilnya akan sama jika posisinya ditukar. Ini A plus B itu sama dengan B plus A. Ini sudah benar, Riz. Seluruh orang matematika pasti percaya. Tidak perlu dibuktikan. Nah, ini disebut dengan aksioma lapangan atau field aksioma. 1, 2, ini sifat-sifat operasi jumlah ini disebut dengan aksioma lapangan atau field aksioma. Komutatif.
Lalu ada asosiatif. Asosiatif itu pengelompokan. Jadi seperti ini. Dalam kurung A plus B, tutup kurung plus C, itu sama dengan A plus dalam kurung B plus C. Ini sama hasilnya. Tidak perlu dibuktikan. Itu pasti sudah sama. Yang ketiga, tertutup. Tertutup itu bagaimana? Yang namanya tertutup tidak bisa keluar. Kalau kita bicara tentang bilangan bulat, jadi operasi penjumlahan semua antara bilangan bulat dan bilangan bulat pasti menghasilkan bilangan bulat. Ini, misalkan A dan B bilangan bulat, maka A plus B itu pasti bilangan bulat hasilnya. Ini disebut dengan sifat tertutup. Nah, kalau A plus B bukan bilangan bulat, nah itu berarti tidak tertutup dia. Tapi nyatanya ini tertutup. Karena apa? Hasilnya bilangan bulat. Ini wis tidak perlu dibuktikan, sudah semua orang matematika percaya. Memiliki unsur identitas. Kalau unsur identitas itu seperti ini. 0 itu merupakan unsur identitas pada penjumlahan. Ingat ya, kalau identitas itu tergantung dari operasinya. Kalau penjumlahan berarti unsur identitasnya 0. Namanya saja identitas. Identitas itu adalah diri saya, kan gitu. Identitas itu diri saya. Jadi kalau A ini adalah bilangan bulat ditambah identitas, itu pasti hasilnya A itu sendiri, dirinya sendiri. Jadi perlu diingat-ingat ya, sesuatu A ditambah identitas itu menghasilkan dirinya sendiri. Dirinya sendiri itu apa? Ya A. Maka 0 itu adalah identitas pada penjumlahan bilangan bulat. Ini identitas. Lalu inverses atau inverse penjumlahan. Nah, kalau inverse penjumlahan itu berbeda. Inverse penjumlahan, kalau inverse itu jika dijumlahkan hasilnya identitas. Ini A ditambah negatif A sama dengan 0. Maka negatif A itu disebut inverse dari A. Ini. Kenapa? Karena menghasilkan identitas atau 0. Jadi A plus negatif A sama dengan 0. Maka inverse dari A itu apa? Negatif A. Inverse negatif A. Negatif A, inverse-nya A. Sama saja ini kebalikan. A itu inverse-nya negatif A, negatif A, inverse-nya A. Nah ini adalah 5 sifat dari operasi penjumlahan pada bilangan bulat. Lalu pengurangan. Definisi pengurangan itu sebenarnya penjumlahan dengan suatu bilangan negatif. Hasilnya tetap penjumlahan, tapi cuma dia dijumlahkan dengan bilangan negatif. Definisinya seperti ini. Jika A dan B adalah bilangan bulat, maka A min B didefinisikan dengan A min B sama dengan A plus negatif B. Ini berbeda ya. Kenapa saya membacanya berbeda? Ini tadi min, tapi ini negatif. Ini operasi. Kalau operasi itu min. Nggak boleh negatif. Min. A min B. Tapi kalau B di sini, ini adalah bilangan. Kalau bilangan itu nggak ada bilangan min. Min 2, min 3 itu nggak ada. Yang ada itu negatif. Kenapa kok tidak ada? Ya karena definisinya seperti di awal tadi. Definisinya itu bilangan positif dan bilangan negatif. Bukan bilangan min. Itu ya. Jadi kalau di sini ini adalah negatif B. Karena dia adalah bilangan. Jadi A min B itu sama dengan A plus negatif B. Nah, sifat pengurangan kita lihat apakah dia sama dengan penjumlahan. Kita bahas satu persatu. Apakah juga memenuhi ini sifatnya? Komutatif. Apakah dia komutatif? Kita bahas. Misalkan A min B itu sama dengan B min A. Kalau itu dia komutatif. Tapi kita ambil contoh. 10 dikurangi 9, apa sama dengan 9 dikurangi 10? Tidak sama.
10 dikurangi 9 itu 1. Kalau 9 dikurangi 10 itu negatif 1. Jadi tidak sama ini. Karena tidak sama, maka pada operasi pengurangan itu tidak berlaku sifat komutatif. Ya. Jadi pengurangan itu tidak berlaku sifat komutatif. Oke, jadi pada pengurangan itu tidak berlaku sifat komutatif karena tidak sama ternyata. A min B tidak sama dengan B min A. Next, asosiatif. Apakah sama? Nah, asosiatif kan seperti ini konsepnya. Dalam kurung A min B, kurung min C. Itu hasilnya akan sama dengan A min B min C. Kita ambil contoh. 7 dikurangi 5, 2. 2 dikurangi 9, negatif 7. Nah, negatif 7. Ini yang sebelah kiri ini negatif 7. Kalau yang kanan, 5 dikurangi 4. 5 dikurangi 4 itu negatif. 5 dikurangi 9 itu negatif 4. 7 dikurangi negatif 4 itu sama dengan 11. Jadi berbeda. Yang sini negatif 7, yang di sini 11. Maka ini tidak sama. Karena tidak sama, dia juga tidak asosiatif. Sifat yang kedua tertutup. Oke. Definisi tertutup. Definisi pengurangan merupakan penjumlahan suatu bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif. Jadi pengurangan itu adalah definisinya ada penjumlahan. Penjumlahan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif. Nah, dan kita lihat pada penjumlahan tadi kan sifatnya tertutup. Dua bilangan bulat dijumlahkan itu hasilnya bilangan bulat. Nah ini juga sama. Karena bilangan bulat ditambah bilangan bulat positif ditambah bilangan bulat negatif. Nah, maka pengurangan juga sifatnya tertutup. Jadi sifat pada pengurangan juga tertutup. Nah, ini tertutup karena dilihat dari definisi dan sifat pada penjumlahan tadi. Next, identitas. Nah, identitas, misalkan E adalah unsur identitas. Maka seharusnya A min E sama dengan E min A itu sama dengan A. Sama dengan dirinya sendiri. Kalau penjumlahan tadi kan 0. Kalau pengurangan. Nah, ini kan ada sifat komutatif. A min E sama dengan E min A. Nah, tetapi perlu diingat, pengurangan itu komutatif tidak berlaku. Kalau komutatif tidak berlaku, berarti ini tidak bisa dioperasikan. Karena A min E itu tidak sama dengan E min A. Tidak bersifat komutatif, sehingga pengurangan tidak memiliki unsur identitas. Next, first, E adalah unsur identitas dan B adalah inverse dari A. Maka seharusnya A min B itu sama dengan E. E itu adalah identitas. Tetapi kan tadi tidak ada identitasnya. Kalau tidak ada identitasnya berarti juga tidak ada inverse-nya. Sehingga pada pengurangan dapat saya simpulkan dia tidak komutatif, tidak asosiatif, nah, tetapi dia tertutup. Dia tertutup. Dan selanjutnya dia tidak memiliki identitas dan tidak memiliki inverse. Ya. Jadi dia bukan inverses atau tidak memiliki inverse. Nah. Oke, sekarang ragam permasalahan dalam pembelajaran bilangan bulat. Ini adalah permasalahan yang ada di tingkat sekolah dasar. Yang pertama, penggunaan garis bilangan yang prinsipnya tidak konsisten. Nah, ini adalah permasalahan yang ada. Karena nanti akan berbeda barisan bilangan itu. Tidak hanya cuma sebatas kanan kiri. Nah,
itu ada yang apa, depan belakang juga ada. Nah, jadi setiap penggunaan garis bilangan itu ada beberapa yang tidak konsisten, tidak sama. Masih banyak guru yang salah dalam menafsirkan bentuk sebagai A min B atau bentuk A min negatif B sebagai bentuk A plus B. Nah ini. Kalau ini langsung plus saja. Nah, ini kadang-kadang siswa itu A min B langsung A plus B. Nah, itu. Jadi kesulitannya di sini. Masih banyak para guru dan siswa yang tidak dapat membedakan tanda negatif dan positif sebagai operasi atau sebagai jenis bilangan. Nah, itu yang rancu. Nah ini kan negatif B, ini bukan min B. Karena apa? Karena ini adalah suatu bilangan. Kalau ini min. Kenapa min? Ini adalah suatu operasi. Jadi ini yang membedakan ya. Jadi jangan sampai bingung antara negatif dan min. Kalau negatif itu berarti bentuk bilangan, kalau min itu berarti operasi pengurangan. Kurang tepatnya memberikan pengertian bilangan bulat. Nah, ini yang paling sulit itu kendalanya di bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif itu kesulitannya di situ. Pengurangan dengan bilangan negatif itu juga sulit. Sulit memberikan penjelasan bagaimana melakukan operasi hitung pada bilangan bulat secara konkret maupun secara abstrak. Sulit tanpa suatu alat peraga. Jadi kalau bisa menggunakan alat peraga. Ini adalah permasalahan-permasalahan yang ada dalam pembelajaran bilangan bulat. Oke, next. Definisi perkalian. Nah, lalu tadi ada penjumlahan, pengurangan, sekarang perkalian. Ingat ya, ini yang selalu menjadi perdebatan. Bilangan bulat itu definisinya adalah, perkalian itu definisinya, jika AB adalah bilangan bulat, maka A kali B itu adalah B plus B plus B plus B sebanyak A kali. Jadi A kali B itu B plus B, bukan A plus A. Lupa kan sama saja? Iya, sama. Hasilnya yang sama, tetapi definisinya tidak sama. Definisi perkalian ya seperti ini. A kali B itu adalah B plus B plus B plus B sebanyak A. Jadi jangan dibantah, namanya definisinya seperti ini kok mau dirubah. Kalau hasilnya itu sama, tetapi definisinya berbeda. Contoh, 3 kali 4 itulah yang belakang yang dijumlahkan. Jadi 4 tambah 4 tambah 4 sebanyak 3 kali. Nah, begitu juga dengan 2 kali 6. 2 kali 6 itu ya 6 tambah 6 sebanyak 2 kali. Nah itu. Nah ini, pada perkalian. Perkalian dan penjumlahan itu memenuhi sifat yang sama. Tadi sudah saya sampaikan di penjumlahan itu disebut dengan aksioma lapangan atau field axiom. Aksioma lapangan. Sama keduanya. Perkalian itu juga tertutup. Penjumlahan juga tertutup. Asosiatif sama. Perkalian juga memiliki sifat asosiatif, penambahan juga memiliki sifat asosiatif. Unsur identitas sama memiliki, tetapi beda identitasnya. Kalau penjumlahan itu 0. Jadi berapapun kalau ditambahkan 0 itu hasilnya dia sendiri. Tapi kalau perkalian berbeda. Kalau perkalian itu unsur identitasnya adalah 1. Kenapa? Karena semua bilangan bulat jika dikalikan 1 itu menghasilkan dirinya sendiri. Contohnya 8 kali 1 ya 8. 9 kali 1 ya 9. Makanya 1 itu adalah unsur identitas pada ingat perkalian. Nah itu perkalian. Nah, tetapi pada perkalian itu tidak memiliki inverse. Kenapa? Karena kalau perkalian itu harus menghasilkan 1, itu membentuk bilangan rasional.
Jadi dia tidak memiliki inverse. Dan yang terakhir yaitu distributif. Distributif ini operasi kolaborasi antara perkalian dan penjumlahan. Ini adalah definisi perkalian bilangan bulat. Oke, cara pembelajarannya bagaimana, Pak? Nah, ini adalah garis bilangan untuk perkalian. Contohnya 6 kali 4. Nah, ini berarti maju mulai dari 0 sebanyak 4 kali. Sebanyak 6 kali, tetapi sekali loncat langsung 4. 4, 4, 4, 4, 4, 4. Hasilnya 24. Nah, ini adalah bilangan bulat. Jadi dia melangkah ke arah kanan. Kalau operasinya sama-sama bilangan positif. Begitu juga dengan 4 kali 6. Kalau 4 kali 6, nah itu meloncatnya sebanyak 4 kali. Tetapi sekali meloncat itu langsung 6. Jadi 6, 6, 6, 6. Hasilnya sama, 24. Tetapi memiliki definisi yang berbeda. Lalu bagaimana jika negatif? Nah, kalau negatif, lah dilihat dulu negatifnya di depan atau di belakang. Kalau di belakang, nah ini berarti kan negatif 6. Berarti negatif 6, negatif 6, negatif 6. Banyak 4 kali. Tetapi karena dia negatif, arahnya berbeda. Arahnya ke yang kiri atau ke arah negatif. Sekali meloncat 6, berarti negatif 6, negatif 6, negatif 6, negatif 6. Hasilnya negatif 24. Nah, sama. 6 kali negatif 4. Nah, ini langsung ke belakang. Nah, ini negatif 4 sebanyak 6 kali. Nah, ini adalah perkalian bilangan dengan menggunakan garis bilangan. Pembagian. Nah, pembagian itu sebenarnya adalah perkalian suatu bilangan bulat dengan sepernya. Jadi A per B itu sebenarnya A kali 1 per B. Ini adalah definisinya. Jadi A per B itu adalah A kali 1 per B. Tapi perlu diingat bahwa B itu tidak boleh 0. Kalau B itu 0 atau penyebutnya itu 0, maka hasilnya undefined atau tidak terdefinisi. Bukan tak hinggal ya, bukan, tapi tak terdefinisi. Jadi B itu tidak boleh 0 atau penyebutnya tidak boleh 0. Ini catatan yang perlu digarisbawahi. Jadi saat saudara itu mendapatkan soal per 0, itu berarti sudah berhenti. Tidak bisa dikerjakan. Karena kalau per 0 itu berarti undefined, tidak terdefinisi. Nah, ini caranya. Ini menggunakan garis bilangan, menggunakan loncat, menggunakan loncat kanguru. Contohnya negatif 6 dibagi negatif 3. Ini berarti mundur dari 0. Karena negatif 6 dibagi negatif 3, berarti mundur ke kiri langsung 3. Tetapi di sini kan 6-nya ternyata negatif. Kalau 6-nya negatif, berarti dia menghadap ke belakang. Dan berapa kali? Ternyata dia meloncat 2 kali. Jadi maju 2 langkah menuju 0. Itu 2. Nah, langsung 6 dibagi negatif 3. Berarti 6. 6 di sini, lalu dibagi. Karena dibagi berarti dia mundur. Mundur menuju 0 sebanyak 3 kali mundur. Itu 2. Karena mundur berarti dia negatif. Kalau ini kenapa positif? Karena dia maju.
Maju dari 6 ke 0 itu dia maju. Kalau ini dari 6 ke 0 dia mundur. Ada dua sifat pembagian. Yang pertama, pembagian positif dengan positif itu menghasilkan positif. Pembagian negatif dengan positif itu menghasilkan negatif. Positif dengan negatif, negatif. Negatif dengan negatif, positif. Jadi intinya apa? Pembagian dua bilangan yang sama itu pasti hasilnya positif. Positif bagi positif, positif. Negatif bagi negatif, positif. Jadi yang sama itu positif. Nah, kalau yang berbeda itu pasti hasilnya negatif. Jadi positif dibagi negatif, hasilnya negatif. Negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Lalu pembagian sifatnya. Nah, apakah dia komutatif? Perhatikan. A per B itu sama dengan B per A. Kalau dia komutatif, ini maka hasilnya sama. Contohnya 10 dibagi 2, atau 10 per 2 itu 5. Kalau 2 per 10 itu 1/5. Ini 5, ini 1/5. Berarti berbeda. Karena berbeda, maka dia tidak komutatif. Jadi pembagian tidak komutatif. Asosiatif. Nah ini definisi dari asosiatif. Jadi A per B dibagi C itu sama dengan A dibagi B per C. Contohnya seperti ini. 10 dibagi 5, 2. 2 dibagi 2, 1. Ini hasilnya 1. 5 dibagi 2, 2,5. 10 dibagi 2,5 itu 4. Jadi sini 1, sini 4. Nah ini kan berarti otomatis tidak sama. Karena dia tidak sama, maka dia tidak asosiatif. Tertutup. Apakah dia tertutup? Nah, kalau tertutup itu berarti hasilnya harus bilangan bulat. Jadi pembagian dua bilangan bulat hasilnya harus bilangan bulat. Nah, kita cari, misalkan 1 dan 2, ini kan bilangan bulat. Kalau 1 dibagi 2, nah, kan hasilnya setengah, 1 per 2. Nah, 1 per 2 itu bukan bilangan bulat, ini bilangan rasional. Sehingga pembagian pada bilangan bulat itu tidak tertutup. Kalau pengurangan tertutup, penjumlahan tertutup, perkalian tertutup. Tetapi pada pembagian dia tidak tertutup. Berikutnya, memiliki unsur identitas. Apakah dia memiliki unsur identitas? Ingat, kalau unsur identitas harus menggunakan komutatif kan. A per B sama dengan A per E sama dengan E per A. Tetapi pembagian itu tidak komutatif. Karena tidak bersifat komutatif, maka tidak memiliki unsur identitas. Kalau dia tidak memiliki unsur identitas, juga otomatis dia tidak memiliki inverse. Nah, itu. Baik. Nah, ini adalah pembahasan perihal bilangan bulat. Jadi bilangan bulat tadi ada 4 operasi. Operasi penjumlahan. Kalau penjumlahan itu berarti memiliki sifat komutatif, asosiatif, tertutup, memiliki inverse, dan memiliki identitas. Yang kedua adalah pengurangan. Kalau pengurangan ini tidak komutatif, tidak asosiatif, tidak memiliki inverse, dan tidak memiliki identitas. Tetapi dia tertutup. Itu kalau bilangan bulat. Lalu yang keempat yaitu perkalian. Yang kelima adalah pembagian. Nah ini adalah materi untuk operasi bilangan bulat.